Indonesia tuh padat banget ya penduduknya, tapi ternyata bisa menguntungkan loh. Masa iya? Simak sampai akhir di 4 menit update. Pernah dengar istilah bonus demografi? Bonus demografi adalah situasi menguntungkan bagi negara karena peningkatan populasi penduduk usia produktif kerja, tentunya dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Kenapa menguntungkan ya? Ya menguntungkan dong, karena negara bisa mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat dengan banyak penduduk yang berada di usia produktif kerja. Tapi tentunya hal ini bisa menguntungkan jika pemerintah dengan kebijakan nasionalnya mampu memiliki rencana yang baik dalam mengatasi banyaknya populasi penduduk usia kerja ini. Karena jika seluruh masyarakat mampu benar-benar produktif bekerja dalam usia tenaga kerja tersebut, jumlah tanggungan negara terhadap penduduk usia muda lebih kecil dibanding angkatan kerja aktif. Nah, sumber daya ekonomi bisa dialokasikan di bidang lain seperti fokus berinvestasi dalam penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan perempuan. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara dan produktivitas negara juga akan meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga cepat meningkat. Kita bergeser ke Korea Selatan yang menjadi bukti suksesnya bonus demografi berkat pengelolaan dan perencanaan negara. Yang Jae-lee, ahli kebijakan sosial SCAP, menjelaskan bagaimana Korea Selatan berhasil mendapatkan kesuksesan dari bonus demografi. Ajaibnya, kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan dibentuk dan mulai digencarkan dari 10 tahun lebih awal. Jadi, dapat menghasilkan manfaat di masa sekarang. Ini semua tergantung bagaimana pemerintah menghubungkan populasi penduduk dan kebijakan nasional yang dibuat untuk terus mengembangkan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk memperluas angkatan kerja dengan mendorong industri di banyak bidang. Antara tahun 1955 dan 2017, pendapatan Korea Selatan tumbuh 25 kali lipat sekitar $1.500 menjadi lebih dari $37.000. Korea Selatan gencar dengan program wajib belajar agar warganya nggak buta huruf dan membangun banyak lembaga pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan. Visioner banget ya. Sampai rata-rata tahun angkatan pendidikan di Korea Selatan meningkat. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan naik dari 28% tahun 1960 menjadi 54% di tahun 2015. Ini membuktikan Korea Selatan juga sangat melindungi dan memberdayakan perempuan. Pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan pendidikan di suatu negara memegang peran penting, khususnya bagi penduduk usia kerja yang harus terdidik dengan baik dan mampu bekerja dengan produktif agar membuka potensi sebenarnya dengan bonus demografi ini. Menurut Yang Jae-lee, negara-negara lain harus fokus dan serius memperhatikan 4 pilar penting bagi bonus demografi, yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan pemerintahan. Termasuk Indonesia juga bisa mengikuti jejak Korea Selatan dan benar-benar memanfaatkan peluang serta manfaat dari bonus demografi. Karena bonus demografi bisa menjadi salah satu cara bagi negara berkembang dan terbelakang agar memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan luar biasa. Menurut kamu gimana nih G-Friends? Bisa nggak ya Indonesia mulai maju seperti Korea Selatan dan sukses dengan memanfaatkan secara maksimal peningkatan penduduk usia kerja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar yuk! Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.